Aku pakai. Ini bakti 4. Jangan pakai bakti 4. Aku pakai bakti 4 ya. Aku yang ini apa yang ini sih? Ikut mau yang mana? Aku yang ini aja. Di sini mau dipakai Pak ini ya. Heeh. Itu yang ini. Yeah. Nah, udah datang. Sip. Kira-kira ini dibikinin komputer sama bapaknya ini. Bagus gitu loh. Jadi aku awet di rumah. Dibikin layarnya apa? Buka lagi bang. SSD kencang. SSD emang kencang, buktinya kencang. Kan kemarin upgrade. Masa belajar di mana sih kayak gitu Aku jenenge Iya, dia HP, laptop dan perangkat elektronik lainnya lagi semarai ngeluh. Begitu rusak aku serang ngerti. Kenapa ya? Ini mau pakai apa? Ini yang punya telepon. Yang Apa mas? udah boleh belum? Belum. Yang 5.000 itu yang punya telepon ibu. Yang ada nomor HP-nya. Ya mas ini sign in ya? Ini gimana ini? Iya, entar dibaca. Dibaca Pak Yudi. Jarang itu malah. Boleh. Well, of course, yeah. Oh, kayak ini dia Jepang. Anggur orang itu anggur. Ada nasi lipat komplain yang. Oh, enggak hilang. Betul. Baik. Baik. Ada wilayah British Sweetpot. Langsung baik. Training. Ki. Yang apa? Darahnya medul. Yang goreng biasa ya. Kita nggak tahu deh. Ayo susah bang. Asik. Ini nggak ada asal main.
lanjut ya. Sip. Awas ya, Pak. Cepat nih. Kiri, 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 kiri. Kiri. Nah, ini lawang ini. Kanan ini lawang ini kanan, 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 kanan. Kalau lagi dulu. Oh, iya. Kanan. Enak. Abang, abang mau. Ini yang apa? Ini lepak. Ada di luar belum? Jelas. Ada di mana? Ini ya. Dan wow, wow. Oh ya, bisa nanti. Finger, bisa. Wow. Ini Melayu, dari Melayu sih. Sepi. Ya, baik, baik, baik. Ya, cara untuk cancel search. Cancel search. Quick, 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 quick. Mau ada ada. Boleh? Wah, ini ada. Halo, dan kemudian kita Halo, cek, cek. Halo, selamat siang, Ibu Hani. Halo, selamat bergabung. Ya, halo, selamat siang. Selamat bergabung. Apakah bisa mendengar suara saya dengan baik? Kalau belum bisa mendengar, mohon lewat chat komunikasinya. Oh, ini Kak Hani ya? Bapak ya? Mohon maaf ya. Ya, halo. Yang kedua di sini ada Kak Osin Balau. Selamat siang Kak Osin Balau. Selamat siang, Kak. Ya, selamat siang. Gambarnya mana nih gambarnya?
Mohon sambil ditunggu. Sambil menunggu teman-teman yang lain untuk hadir. Cantik kan kelihatan. Tembok kita sama ya, hijau ya. Halo Mbak Eis. Ya, Kak. Selamat bergabung Mbak Eis. Maaf, ngetes aja. Tadi bilang ada yang nggak bisa masuk. Oke. Oh, jangan Aman. ngetes aja dong. Masuk terus. Oh, ini Kak Osin dan Kak Hani udah masuk. Oke. Sebentar. Oke. Jangan cabut dulu loh. Iya. Bisa Kak. Oke. Ini sambil menunggu Mas Yudi. Halo teman-teman, Kak Osin. Kak Osin kemarin itu WA, WA, BMC-nya udah dipasang tuh, Gmap-nya tuh. Aku mute ya. Oke. Ada berapa nih semua teman-teman di Minahasa Utara, Mbak Eis? Harusnya 13. berapa orang? 13. Oh, 13. Oke. Kita tunggu kurang lebih 10 menit lagi ya. Sambil menunggu teman-teman yang lain. Sudah ada penambahan? Belum? Belum ada, masih 5 menit lagi kita mulai ya. Oke. Oke. Siap. Oh, Kakak Yudi sudah hadir. Sudah dong dari zaman. Maaf ini ada kebutuhan di dinas tadi. Baik, Kakak Lisa silahkan Kakak Lisa. Kita mulai. Saya quit ya. Oke. Halo, selamat siang Minahasa Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di pekan kedua untuk pendampingan model kewirausahaan pengembangan UKM digital tahun 2020. Kali ini materinya adalah Instagram marketing yang nanti akan dipandu oleh Mas Yudi Wahyudi.
Kayaknya nggak usah pakai masker deh ya. Kan masker melindungimu, Oh melindungiku. gitu. Sama harus terlindungi ya. Oh iya. Harus terlindungi. Saya harus Masker tuh melindungimu. Oke, maskernya Kalau peserta yang di rumah nggak perlu pakai masker ya. nggak perlu. Apalagi kalau di kamar gitu. Oke, saya Lisa Pravita, nanti akan menemani Mas Yudi dalam menyampaikan materi. Kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing, bisa tukar informasi, tanya jawab selama kurang lebih 1 jam ke depan ya, Mas Yudi. Iya. Oke, Siap. selamat Mas Terima Yudi, waktunya Iya. saya persilakan. Iya. Ini aku lagi nyoba miring-miringin. Ternyata ini kayak cermin ya. Cermin masih enak. Baik, selamat pagi dari Minahasa Utara. Minahasa Utara. Iya. Kita akan langsung saja menyampaikan tentang Instagram marketing. Saya siapkan dulu materinya, nanti saya share screen. Belum share screen kan ya? Belum ya? Materi. Belum. Langsung tak liatin aja bakti umkm.info-nya ya. Oh iya, langsung aja. Oke. Saya langsung share screen ya. Nah, ini sebetulnya rekan-rekan itu bisa akses materi di baktiumkm.id ya. Nanti ke depan kakak pendamping akan membantu rekan-rekan semua untuk mendapatkan akun, mengakses pelatihan, materi dan seterusnya. Termasuk juga kalau rekan-rekan ingin konsultasi atau ada permasalahan terkait pemasaran online, baik caranya simple ya, buka baktiumkm.id seperti ini, lalu klik login. Nah, ini username-nya sama password-nya diisi. Nah, jika lupa maka kita tinggal mengklik email kita. Misalkan email saya ya, saya juga lupa. Atau pakai kakak Lisa aja ya. Kakak Lisa bisa. Itulah untungnya kalau belum diganti. Ya, kakak Lisa ini belum diganti passwordnya, jadi saya tahu. Bisa diintip ya. Ini bisa login ya. Oke, saya masuk sebagai kakak Lisa di sini. Nah, kita bisa lihat ini sudah ada namanya. Saya langsung masuk ke materi kelas ya. Nah, Instagram marketing ya, karena pelajarannya Instagram marketing, saya klik ininya. Ini di KKS saya ini ternyata langsung download ya. Tapi downloadnya kemana ini? KKS saya. Dia langsung download programnya ESA. Oh, dibantu. Sebentar. Ini. Nah, dia jadi tempatnya ESA itu langsung ke download, cuman nggak tahu kok download dokumen. Oke. Di dokumen sudah ada di situ. Defaultnya sebenarnya bisa langsung dilihat di di aplikasinya, di websitenya. Cuman settingan komputernya kantor itu langsung ke mana? Dokumen, oke. Ini dia. Oh, langsung ke browser aja harusnya. Salah. Ke browser data, bukan di browser sini. Nah, sini nggak apa. Oke. Nah, ini ya. Bisa terlihat ya, Instagram. Oke. Apa sih Instagram marketing itu? Ya, marketing semua orang tahu adalah pemasaran online menggunakan Instagram. Ya, cukup sampai di situ ya. Nah, kenapa sih kita
harus menggunakan Instagram marketing atau kenapa Instagram itu menarik untuk digunakan sebagai media pemasaran. Yang pertama adalah, nah ini dari sumbernya langsung dari Instagramnya. Nah, orang-orang yang menggunakan Instagram rata-rata itu mereka menggunakan Instagram untuk mendapatkan ide, informasi yang kira-kira mau dipakai, diimplementasikan, diaplikasikan. Nah ini bukan sekedar untuk cari teman, ngobrol, kepo, nggak selalu. Walaupun banyak ya, inspirasi gosip gitu. Terus yang kedua, ternyata 60% pengguna Instagram itu adalah calon pasar aktif. Jadi 60% pengguna Instagram itu mesti pernah mencari produk melalui Instagram. Saya yakin bisa lebih ya. Dari mana sih taunya Instagram kok 60% pengguna Instagram itu cari produk? Yaitu dari data pengguna Instagram yang mencari atau membuka Instagram yang dia profilnya adalah profil bisnis. Nah itu. Terus juga yang berikutnya adalah ternyata dalam setiap hari itu ada 200 juta orang mencari informasi di Instagram yang sudah profil bisnis ya. Jadi Instagram ada dua model, profil pribadi dan juga profil bisnis. Dua-duanya gratis, hanya memang ada perbedaannya di mana Instagram bisnis ini punya kelebihan untuk membantu kita melakukan kegiatan-kegiatan pemasaran. Nanti kita bisa lihat. Terus juga 80% pengguna Instagram itu menghabiskan waktu untuk menonton video di Instagram. Nah, ini jadi clue yang menarik kalau kita mau pakai Instagram, kalau bisa dan sangat disarankan untuk menggunakan konten-konten video atau membuat konten-konten video terus di-upload. Terus juga sepertiga cerita yang paling banyak dilihat berasal dari sepertiga story itu ternyata adalah berpotensi untuk penjualan, atau jadi orang mendapatkan informasi produk itu dari story. Story itu kayak status ya. Nah, yang berikutnya kita masuk ke arsitektur informasi. Arsitektur informasi, jadi sebelum kita posting, kita harus pahami dulu cara kerja Instagram. Instagram itu menilai informasi itu melalui 3 aspek. Yang pertama adalah aspek konten, yang kedua konteks, dan yang ketiga adalah user. Aspek konten itu berkaitan dengan kualitas konten seperti kualitas gambar, foto yang akan diposting, caption yang dibuat gitu ya. Nah, ini yang terkait dengan konten. Yang kedua adalah terkait dengan konteks. Konteks itu adalah tema dari konten yang kita posting tersebut. Kalau kita temanya adalah tema wisata, misalkan wisata Minahasa Utara, itu sangat disarankan konten-kontennya itu memiliki konteks menginformasikan tentang wisata di Minahasa Utara. Ini yang jadi kuncinya. Jangan sampai istilahnya kalau kita jualannya sambal, tapi kok postingannya tas melulu, kan enggak di luar konteks ya, kasarannya seperti itulah sebagai gambaran besarnya. Terus yang berikutnya adalah user ya. User yaitu kepada siapa konten ini akan dihadirkan. Tentu mengemas informasi itu harus disesuaikan dengan usernya. Misal kalau pasar saya jualan kaos, tentu pasarnya adalah anak SMA misalkan. Itu harus dipaskan, atau remaja ya, yang anak SMA remaja, itu harus dipaskan dengan suasana atau tren yang ada di remaja. Ya, salah satunya adalah ya kalau untuk modelnya janganlah bapak-bapak yang sudah sepuh, yang sudah tua gitu ya.
ubanan ya, walaupun buat sah-sah saja, tapi kan itu agak-agak nyeleneh gitu. Atau ibu-ibu yang sudah berumur juga, karena memang user itu akan melihat produk itu seolah-olah diaplikasikan ke dirinya. Ketika yang di konten yang diposting itu profilnya tidak sesuai dengan user, itu ada penolakan secara tidak sadar. Nah, kira-kira seperti itu. Terus yang harus diperhatikan di Instagram itu, dengan Instagram marketing itu ada 7. Ada 7, yaitu pertama engagement, kedua pertama adalah engagement adalah seberapa populer. Ini mungkin di stop dulu ya kali saya, sebentar ya, stopnya mana nih, stop. Aku ini aja. Oh, Sambil cek ya, sambil diisi ya. Sebentar ya, saya ini dulu sebentar, mungkin ada yang penting, ada beberapa kali. Coba ibu-ibu ya. Ini ada yang bergabung lagi dari tadi Kak Hani sempat keluar ya. Terus ini gabung lagi. Halo Kak Hani. Mungkin sinyalnya terputus ya. Ditunggu sebentar. Oke, ya kita lanjut. Sorry ya. Jadi ada 7 hal yang harus diperhatikan di pemasaran online melalui Instagram. Yang pertama adalah engagement. Jadi sebelum kita memposting sesuatu, karena untuk pemasaran ya, harus dipikirkan apakah postingan tersebut akan berimpact, disukai, atau membuat orang tertarik, atau bahkan penasaran dan membeli. Dan seterusnya ya. Orang jadi kepo, orang jadi selain kepo tuh orang jadi lebih perhatian ke detail dan seterusnya. Terus yang kedua adalah relevansi. Jadi pertama, kalau kita posting, kita harus pikirkan ini kira-kira postingan menarik tidak ya. Misal kita jualan aksesoris atau oleh-oleh khas Minahasa Utara. Tapi yang diposting adalah posisi kita lagi selfie dan lagi tidur misalnya. Kan itu kurang menarik. Atau mungkin sasarannya berbeda. Orang nggak menyukai produk kita, tapi menyukai ya objek yang sedang tidur tadi. Nah ini hindari. Jadi kalau kita punya Instagram, sebenarnya kita tuh memelihara mesin untuk mencari pelanggan kita, atau memelihara tuyul ya, tahu tuyul ya. Kita harus jadikan Instagram kita itu sebagai tuyul kita. Nah, gimana caranya dia pinter cari duit atau cari pelanggan? Kita harus latih dia. Cara melatihnya gimana? Pertama adalah dengan posting. Kedua, postingan tersebut harus relevan. Nah, contoh kecilnya seperti ini. Saya jualan kue. Itu tentu saya akan posting produk-produk kue. Agar apa? Agar yang datang ke Instagram saya itu adalah yang suka kue, bukan yang suka sepeda. Karena tidak ada sepeda dalam Instagram saya. Nah, dan saya posting secara konsisten. Tentu dengan kemasan kue atau postingan kue yang menarik ya.
Terus dari postingan tersebut ada audiens yang cuma melihat, ada yang memberi like, ada juga yang memberi komen, dan mungkin ada yang sampai mengklik bio atau tanda kutip beli. Nah, semua aktivitas itu akan dicatat oleh Instagram sebagai database untuk Instagram bisa mendistribusikan konten kita. Nah, kalau kita campur dengan konten yang tidak searah dengan pasar kita, tentu Instagram tidak akan mampu mendistribusikan secara tepat untuk mendapatkan audiens yang berpotensi untuk beli. Nah, ini yang jadi kendalanya. Yang ketiga adalah relationship. Jadi kita memposting Instagram atau mengelola Instagram itu sebanyak mungkin dapat memberikan alasan kepada audiens untuk terus memfollow audiens untuk terus memfollow akun kita. Nah, ini yang penting ya. Terus juga timelines, seberapa sering postingan kita ukur dengan aktivitas audiens kita. Jadi di Instagram ada data yang bisa menginformasikan kepada kita waktu produktif atau waktu aktif dari audiens atau follower kita. Nah, misal di Instagram tertentu ada yang followernya itu pasif di jam tertentu, misalnya di jam 1 sampai 3 pagi. Nah, berarti pas lagi istirahat. Dan itu sebagai tanda bahwa hindari jam-jam itu untuk kita memposting. Karena kemungkinan dilihatnya kecil. Terus yang berikutnya adalah pencarian profil. Makin banyak yang mencari profil akun kita, profil Instagram kita, maka Instagram kita makin powerful ya, atau makin dapat poin atau kredit, sehingga levelnya itu makin tinggi secara algoritma ya. Apa sih keuntungan dari level tinggi tersebut? Jadi level yang tinggi atau bahkan centang biru itu kalau sekali posting itu lebih didistribusikan lebih banyak dibandingkan dengan akun yang biasa tidak ada centang birunya atau yang lebih pasif. Aku dengar suara sendiri malah kayak ribut gitu. Terus yang berikutnya adalah direct share. Nah, kayaknya dibuka dikit ya, nggak apa. Direct share, yaitu berapa orang yang men-sharing atau membagi konten kita. Dan juga time spend. Berapa lama orang melihat atau membaca konten kita. Maaf, mungkin saya terima dulu teleponnya, sepertinya penting ya. Halo, Assalamualaikum Ibu. Halo teman-teman. Mas Cidi mohon izin untuk menerima telepon sebentar. Nanti jam 11 saya kan ke sana, Ibu. Nanti iya. Sama Mas Ervin sekalian. Masuk ya. Iya. Nanti tak perlihatkan. Oke, lanjut. Baik, tadi yang poin ketujuh adalah time spend. Berapa lama
orang melihat konten kita. Jadi makin lama orang melihat konten kita, Instagram tuh makin suka. Artinya Instagram itu sangat suka orang ngabisin waktu di Instagram. Hampir semua sosial media ya. Jadi kalau kita bisa memproduksi konten yang membuat orang lama di Instagram, itu kita makin dapat kredit sehingga postingan kita atau konten Instagram kita levelnya lebih tinggi. Baik, berikutnya adalah karakter pengguna Instagram. Ini yang menarik, pengguna Instagram itu rata-rata itu adalah usia di bawah 35 tahun. Rata-rata ya, kalau saya sudah tidak termasuk rata-rata. Tapi saya pakai Instagram, saya nggak pakai yang lain ya, cuman Instagram aja. Terus yang kedua, pengguna Instagram itu lebih menyukai visual daripada teks. Yang ketiga, tingkat kepo dan baper tinggi. Maaf, yang menyukai visual daripada teks. Jadi sebisa mungkin optimalkan konten visual, walaupun visualnya tentu bisa berupa foto, video, album, atau tulisan itu sendiri. Misalkan kita bikin puisi yang bagus, atau konten yang bikin penasaran, gambarnya sedikit, ininya penasaran kayak akun gosip ya, kayak akun gosip. Nah, dan seterusnya. Terus juga lebih mudah diajak interaksi dan yang terpenting adalah siap untuk bertransaksi di platform sosmed. Nah, ini yang paling penting. Jadi pengguna Instagram itu lebih berpotensi untuk melakukan transaksi dibandingkan pengguna sosial media lainnya menurut penelitian ya. Nah, yang berikutnya adalah gimana sih informasi di Instagram bekerja? Di Instagram, informasi itu bekerja berdasarkan follower tentu saja ya, teman atau koneksi ya, follower ya. Jadi setiap follower mesti dapat informasi dari konten kita. Yang kedua, yang berikutnya adalah kalau bukan follower, dia akan didistribusikan sesuai dengan pertama demografi. Jadi kontennya Mbak Lisa misalkan, kontennya Mbak Lisa itu selain dibagikan ke follower, dia akan dibagikan kepada yang di luar follower berdasarkan demografi yang seusia dengan Mbak Lisa, yang seprofesi dan seterusnya, yang seaktivitas lah gitu. Terus yang kedua adalah lokasi. Postingan Mbak Lisa karena lokasinya Mbak Lisa milih di Jogja, itu akan muncul di lokal Jogja. Postingan Mbak Lisa nggak mungkin ujuk-ujuk akan muncul di Amerika, kecuali ada orang Amerika yang suka. Nah, kalau Mbak Lisa itu, kalau kita membrowse lokasinya Jogja, ada kemungkinan postingan Mbak Lisa itu akan keluar di lokasi Jogja tersebut ketika orang menggunakan fitur pencarian lokasi di Instagram. Terus yang berikutnya adalah berdasarkan interest atau kesukaan. Jadi konten itu akan didistribusikan berdasarkan kesukaan, di mana kalau konten kita misalkan adalah tema-tema dangdut, ini misalkan aja ya, itu tentu akan didistribusikan oleh Instagram ke audiens yang kira-kira suka dangdut. Kira-kira itu. Karena apa tadi? Kok Instagram kok pinter banget? Sebenarnya ada timbal baliknya. Instagram nggak mau buang-buang resource untuk mendistribusikan konten ke orang yang tidak tepat. Karena tidak akan terjadi interaksi. Dan outputnya adalah, kalau Instagram itu minim interaksi, dia akan ditinggal oleh masyarakat. Nah ini, makanya dia ingin memastikan bahwa konten itu akan terdistribusi ke orang yang tepat. Agar apa? Ketergantungan orang terhadap Instagram itu akan tetap baik, terjaga baik. Kira-kira itu. Dan yang terakhir adalah behavior atau kebiasaan ya, device yang dipakai, aplikasi versi Android yang dipakai dan seterusnya, termasuk status hubungan di sini ya, dan juga kebiasaan kita muter-muter lokasi itu juga ini. Jadi kalau kita sering lari pagi tuh di lokasi mana gitu misalkan, dan itu rutin, ada orang yang posting di rute lari pagi kita, itu di explore akan ada potensi untuk muncul.
Nah, mungkin dari ini saya punya ide bagaimana kalau saya relate ke seluruh dunia, biar seluruh dunia melihat ya, secara bersamaan ya. Enggak nih. Terus, nah bagaimana informasi bekerja di awal, yaitu Instagram, ini follower yang aktif ya, yang lihat. Jadi, kita punya 2.000 follower, tapi kan tidak semua follower itu aktif dalam waktu, tidak harus selalu aktif dalam waktu ketika kita memposting. Atau misal Mbak Lisa memposting sekarang, itu tidak semua follower Mbak Lisa itu sedang aktif. Mungkin ada yang sedang ngajar seperti saya dan seterusnya. Nah, ini untuk awal, postingan kita akan didistribusikan atau diperlihatkan atau ditampilkan kepada audiens yang saat ini atau follower yang saat ini sedang online. Misal dari 2.000 itu ada 700 yang online. Ya, 700 itu akan langsung mendapatkan secara real time. Nah, ini bedanya Instagram dengan Facebook misalkan. Kalau Facebook dia tidak secara real time, tapi dia berdasarkan kedekatan. Jadi makin sering kita berinteraksi dengan orang, kemungkinan untuk real time itu makin besar. Kalau di Facebook. Nah, misal gini, Mbak Lisa itu sama saya tidak terlalu dekat di Facebook ya. Jadi kalau Mbak Lisa sekarang posting selamat pagi, padahal saya sedang buka Facebook, itu belum tentu selamat paginya Mbak Lisa itu langsung tampil di beranda saya. Bisa jadi sore. Karena apa? Karena kualitas hubungan Facebook saya dengan Mbak Lisa itu kurang baik. Ada yang jauh lebih baik misalkan. Yang sering saling tiktokan, saling menyapa, saling like, komen. Nah, ini yang lebih diutamakan. Nah, setelah follower online atau saat ini didistribusikan, dia didistribusikan kepada follower atau di apa ya istilahnya? Disimpan konten itu untuk follower yang belum online. Jadi misalkan Mbak Lisa posting sekarang di Instagram, saya sedang tidak online. Ternyata sore nanti saya online. Itu ada sebagian postingan Mbak Lisa itu yang akan didistribusikan ke saya berdasarkan perwakilan. Jadi bisa jadi nanti saya dapat postingan Mbak Lisa itu bukan yang terbaru yang hari ini diposting misalkan. Tapi jelas bukan yang terbaru tapi belum pernah saya lihat. Jadi Instagram tidak akan memunculkan yang pernah saya lihat. Kan kalau Facebook kan sering muncul lagi tuh. Muncul lagi. Nah ini kalau di Instagram enggak, kalau sudah lihat sekali ya sudah gitu. Nah, seterusnya, jadi ini follower yang melihat dan ini reach awalnya. Nah, ini ibaratnya adalah kerucut dari sikapnya si audiens yang melihat. Yang paling banyak tentu aja cuek. Mungkin ada yang lirik-lirik sedikit, yang abu-abu ya, yang kuning mungkin nge-like, yang biru mungkin komen, anggaplah gitu, follow atau komen lah, ada interaksi. Nah ini pecahan ini akan didistribusikan lagi ke followernya ini, walaupun ini sudah bukan lagi teman kita, jadi temannya teman lah, gitu. Followernya follower ya. Nah yang berikutnya adalah ke yang di luar atau secara umum yang tadi dengan pertimbangan 4 tadi, ada demografi, ada lokasi dan seterusnya. Nah ini yang kalau kita sering pakai Instagram yang sering kita klik yang explore itu ya di sini. Nah kita mungkin apa dulu nih Mbak Lisa nih? Ini jam berapa nih? Jam 10.38 ya. Mungkin ada yang mau dibedah Instagramnya? Ada Osin ya, Pak Osin apa Mbak Osin? Kak Osin ya, Kak Osin. Kak Osin silahkan di unmute. Kalau ada punya Instagram yang perlu bisa kita buka bareng-bareng. Halo Kak Osin. Atau Kak Osin sambil ngajar. Enggak. Selamat siang Kak Osin. Halo, atau iya. Nah, mungkin langsung sharing Instagrammu aja seperti biasa. Kebetulan
Tadi malam saya pasang iklan loh Mas Yudi. Mencoba Oh ya. promosi Oh ya. promosi Siap, Instagram. Oh ya. Oh sip. Lengkap. Mungkin bisa dicek lah Mas Yudi. Iya ya. Tapi saya nggak dimintain biaya untuk pengiklanan loh. Iya coba. Apakah itu? Coba Karena ya, terakhir Karena masih ada saldo di masih ada dirimu. saldo di Saya pernah sempat lihat 10 berapa gitu. 10 berapa gitu. Oh, bisa jadi ya. Soalnya kemarin pasang Instagram yang paling murah, 20.000. Dan ternyata salah menempatkan parameter. Jadi yang nge-like orang-orang yang di luar segmentasi. Ini gimana? Oh, share screen langsung. Jadi share screen. Oke. Oh ya, stop share dulu ya. Stop dulu. Lupa ya. Silahkan. Oke, ini adalah punya Mbak Lisa. Kita buka Instagram Mbak Lisa ya. Instagramnya Mbak Lisa ya. Sudah ada yang like. Satu. Kemarin tuh banyak yang nge-like. Oke. Cuman setelah dilihat lagi Nggak sesuai profilnya ya. segmentasi. Kayaknya salah nempatin parameternya deh. Bisa lihat. Ya. Mungkin ini kita menjelaskan fitur-fitur Instagram dulu yang untuk pemasaran ya. Yang untuk pemasaran ya. Ini kita lihatkan Instagram dari Suratmi Indonesia milik dari Kak Lisa, host kita sekarang. Dan ini jualan tas etnik ya. Ya, kita bisa lihat di sini. Jadi sudah cukup informatif. Di situ ada pernyataan bahwa Instagram ini kalau bahasa saya menampilkan atau menjual tas etnik limited edition. Artinya dalam pemahaman saya berarti tasnya unik dan desainnya tidak terlalu massal atau bahkan eksklusif ya. Terus juga profil picture-nya sudah mewakili, ada tulisan Suratmi, bukan Indomie ya. Ya. Sebut merek Mas Yudi. Suratmi juga merek. Oh iya ya. Jono misalkan. Bingung orang ini Suratmi Indonesia tapi tulisannya Jono. Kita nggak pesertanya komplit. Kita nggak pesertanya komplit. Ini ya. Lebih semangat ya. Iya. Kalau saya semangat aja. Terus yang berikutnya saya biasanya ke highlight semuanya. Highlightnya sudah ada yang menaik unboxing ya. Nah, ada pelanggannya Suratmi itu sedang membuka paket dari Suratmi Indonesia. Nah, ini menarik banget ya. Wow ya. Ya. Sehingga kita jadi terprovokasi. Nah, ini kita bisa melihat, ternyata kemasannya unik, bagus, logonya seperti itu, terus produknya apalagi, dan kayaknya kok senang banget yang apa namanya yang beli ya, nggak tahu itu jadi-jadian atau itu asli itu asli. Asli ya. Oke. Asli itu. Terus di sini kita bisa lihat. Setelah dari bio, terus ke highlight, tentu saya sebagai pengguna akan melihat konten-kontennya. Konten-kontennya dan biasanya saya interaksi juga. Oh, udah 41, bagus banget. Terus artinya di sini hidup ya ininya Instagramnya, dan
timbul rasa percaya saya. Artinya kalau saya beli ke sini ya memang tenanan bikin gitu. Tenanan bikin, sudah biasa menjual secara online. Jadi kalau saya beli, saya bisa transfer dan saya mesti mendapatkan sesuatu sesuai kesepakatan. Nah, kira-kira itu. Dan kadang kan kepo cari yang ada protesnya enggak nih gitu. Nah, ternyata tidak ya, ada percakapan yang unik. Tentu aktivitas juga ya, aktivitas juga unik ya. Nah, temanya Mbak Lisa ini, kalau sekilas, walaupun di sini mungkin ada unusual journey, itu identik ya, atau relevan. Atau tadi apa namanya? Relevansi tadi ya, relevan gitu. Jadi ada produk, etnik, dan juga ada kayak orang sedang traveling atau jalan-jalan gitu ya. Ada yang sepedahan, ada yang sedang pose di daerah tertentu, ada yang sedang bergaya di mana, ya menarik lah. Nah, kalau ini kayaknya nggak beli, tapi jual. Itu asli loh itu. Kalau ini yang ini. Enggak, yang ini yang nggak beli. Oh, yang ini. Nggak beli. Saya yakin ini nggak beli. Ini jual kayaknya. Sama. Soalnya kok sama mukanya. Nah, ini juga ada beberapa konten yang tidak tas melulu, tapi masih relevan. Ini mungkin kalau Pizza Hut saya agak kaget ya. Tapi kalau ini kan budaya gitu. Pokoknya apa ya istilahnya? Ya budaya lah gitu. Kearifan lokal. Kearifan lokal. Nah, ini ada salah satu pembeli Mbak Lisa. Kelihatan senang banget ya. Nah, ini kita bisa melihat idenya adalah tas ini menjadi partner atau sahabat atau teman seseorang yang dia berkomitmen terhadap travelingnya. Artinya kalau saya jalan-jalan, teman terbaik adalah surat. Kira-kira kalau saya gambarkan masih dia. Enggak, artinya teman terbaik kan kelihatan dari konten. Maksudnya yang mau ditampilkan dan penerjemahan saya seperti itu. Enggak nebak-nebak. Karena gambarnya kayak gitu. Kalau memang sama dengan idemu, berarti kan kontennya sudah sesuai. Nah, ini. Berarti kita bisa belajar banyak dari Mbak Lisa tentang mengemas konten. Oke, karena saya memakai IG-nya Mbak Lisa, bukan hanya melihat ya, saya bisa melihat insight. Nah, ini salah satu perbedaan dengan Instagram pribadi. Ada insight ya. Insight setiap postingan. Di sini ada 58 like, 6 komentar. Ada 3 yang nyimpen ini. Kayaknya dia ngarep banget ini. Iya, baru tahu juga kan. Biasanya kalau saya nyimpen itu, kapan-kapan akan saya lihat. Gitu. Punya duit saya beli, misal kayak gitu. Itu gunanya untuk itu. Atau mungkin ada yang menarik buat saya tak simpan dulu. Atau apakah quote atau foto yang menjadi inspirasi saya simpan. Tapi intinya ini saya simpan memang untuk spesial bagi saya. Atau mungkin itu yang nyimpen orangnya yang ada di dalam foto itu mungkin ya. Bisa jadi kan? Karena dia customer juga. Iya. Nah, kita juga bisa lihat insight-nya. Nah, ini juga 43, 5 komentar. Dan dari posting ini ada 12 kunjungan profil. Artinya kalau sehari butuh kunjungan sekitar 100-an, ya butuh 10 postingan. Kira-kira itu. Apalagi kalau yang atas sudah lumayan ya. Nah, interaksinya makin kita rajin, terus juga impact-nya bagus. Ya, postingan ini, nah ini 16 lebih tinggi lagi dari tadi. Terus juga ini, misal, ini 5 ya, lebih kecil. Cuman like-nya juga bagus dan jangkauannya juga 660. Baik, kita masuk ke insight secara umum. Nah,
ini postingan terpopuler minggu ini. Memang bagi Instagram ini masih terlalu sedikit. Kalau bisa dalam seminggu itu ada sekitar 10 postingan. Kira-kira itu yang normalnya ya. Atau kalau memungkinkan adalah tiap hari. Entah satu kali maksudnya. Atau beberapa kali per hari. Dan sangat disarankan kali posting itu 3 sebenarnya. Karena Instagram itu usahakan yang 3 paling atas ini adalah relevan. Ide jualan kita. Jadi ketika orang lihat ini udah nyambung gitu. Apalagi mungkin ada orang yang sampai emang konsep postingan itu loh. Iya. Kadang berkunci untuk menjaga 3. Kalau nggak jadi berantakan. Cuman minimal 3 ini adalah pesan pertama yang ingin kita tampilkan kepada orang lain, kepada audiens kita. Nah, itu insight, kita lihat dari insight. Terus tadi Mbak Lisa mengatakan mencoba promosi walaupun sudah di stop ya. Tapi kita bisa lihat di sini. Di stop katanya keliru ini ya, profil. Keliru segmen ya. Ada jeda di sini. Nah, sudah habis 4.000 dari 20.000. Kita bisa lihat di sini. Lihat insight-nya. Hasil dari sedikit ternyata ngabisin 4.000 sudah bisa menghasilkan 3 klik promosi keluar 4.000 asumsinya kalau ini dikonversi ke penjualan ada orang yang sudah terlalu 3. Iya. Terus juga yang buka profil 12. Nah, 25% itu dari promosi dan juga yang buka situs web itu ada 2. Kalau situs web itu link ke WA, berarti ngeklik WA ini. Walaupun berhasil atau tidak, yang jelas dia sudah ngeklik dan mungkin juga tidak komunikasi saat ini, tapi dia simpan nomornya bisa jadi. Nah, itu ada pesanan ya. Pesanan sekilas. Kayaknya masuk ya. Terus impresinya itu dari promosi ini bernilai 32%. Jadi dari 100 orang yang dibagi itu ada 132 orang, 132 totalnya. Oke. Dan memang cukup mahal, mungkin bisa dimurahin lagi, Mbak. 4.000 dengan kunjungan 733 mungkin bisa di kunjungan jangkauan tambahin lagi kita optimalkan lagi sehingga kalau bisa 1.000 itu 1.000 orang juga misal. Itu contoh aja. Tapi mungkin diperbaiki lagi fotonya kali ya. Kontennya. Sebetulnya biaya promosi itu sama saja. Kira-kira sama. Tapi impact dari promosi tersebut memang Lisa sudah ngasih clue segmennya kok sehingga impresinya kecil gitu. Ini yang Mbak Lisa juga udah tahu. Oke. Ke insight lagi. Tadi promosi ya. Nah, juga jangan lupa seminggu itu ada minimal 2-3 kali bikin story. Ini ada yang transfer 20 juta, 50 juta ya. Nah. Terus yang berikutnya adalah aktivitas. Kita bisa lihat. Nah, hari Selasa ini. Apa Rabu ya sekarang ya? Sekarang Rabu. Rabu cukup meningkat. Setelah Jumat ada aktivitas turun meningkat. Sebetulnya tidak harus kita dituntut rajin ya. Tapi yang jelas kita harus pada tahapan di mana kita paham bagaimana memaksimalkan Instagram untuk mendapatkan transaksi dalam jumlah tertentu. Misal kalau Mbak Lisa itu bikin
kunjungan profilnya itu 1000 dan nggak sanggup untuk menerima pesanan seluruhnya, berarti kunjungan profilnya harus diturunkan. Nah, di breakdown lagi kalau kunjungan profilnya diturunkan berarti aktivitas Mbak Lisa juga diturunkan. Misalnya aktivitas postingnya jangan terlalu sering. Atau bahkan mungkin kalau lagi macet gitu, maksudnya banyak pesanan banget, bisa jadi di off dulu postingan itu. Oke. Jadi di tahap itu kita bisa fleksibel mengatur aktivitas yang berimpact kepada pasar. Tapi untuk awal ini tentu kita harus melakukan berbagai hal untuk mendapatkan pola pasar sehingga menjadi transaksi. Ini yang diperlukan. Jadi pusing bukan cuma karena nggak ada yang beli, tapi kebanyakan pembeli juga pusing juga ada ya. yang sampai tutup akun, ada yang sampai tutup akun ada. Maksudnya tutup akun tuh nggak dihapus ya, di activate deh. Ada yang seperti itu. Jualan tas juga. Tapi dia clutch. Oh iya. Saking banyaknya akhirnya dia Stop dulu. Saya mau nyaranin pemasaran online ke dia, ternyata lagi tak tutup ya mas. Sok pinter malah dia udah pinter banget. Malah ditutup. Kok kan gawean kebanyakan pesanan. Nah ini yang pasang surutnya pengusaha ya. Tapi kan mungkin bagi Mbak Lisa, bagi yang tadi saya ceritakan, itu kualitas kan utama. Cuma mengambil banyak pesanan, tapi akhirnya mengecewakan. Betul sekali. Nah terus, maaf aktivitas tadi bawahnya ada nggak ya? Nah ini interaksi terhadap aktivitas Mbak Lisa. Ada 180 tindakan yang diambil di akun Anda, ada yang berkunjung, ada yang like, ada yang mungkin komen. Nah ini yang terlihat di sini. Terus juga di sini kita bisa lihat pemirsanya. Masih tetap Jakarta ya? Jakarta paling banyak Jakarta. Terus kota Jogja dan kota Semarang. Di poinnya Surabaya, Bandung. Nah, Mbak Lisa juga bisa kira-kira Medan bisa masuk ya? Atau Makassar, atau Minahasa. Kalimantan sebetulnya lumayan banyak. Beberapa. Di kota apa itu? Di kota mana ya? Pontianak juga ada. Di Banjarbaru juga ada. Cuman mereka lebih dari Facebook sih sebetulnya. Nah, itu juga tidak masalah sebetulnya. Karena yang paling paham mana efektif sebenarnya yang melakukan bisnis itu sendiri. Tiap sosial media, ya bagaimanapun dia tetap media, tapi kita harus paham cara kerja dan juga karakter penggunanya sehingga bisa menyesuaikan potensi bisnis kita. Terus juga di sini ada rentang usianya, kebanyakan adalah 35 sampai 44, yang kedua adalah 25 sampai 34 dan seterusnya. Nah, ini ada 82% perempuan dan seterusnya. 18% laki-laki. Nah, ini bisa menjadi petunjuk kalau sekiranya Mbak Lisa tiap hari posting, tentu dengan mempertimbangkan konten, konteks dan usernya, dan posting sesuai dengan waktu optimal, kita bisa melihat pola yang di sini sebagai pola karakter pasar yang akan kita pasar. Berarti orang Jakarta misalkan umurnya sekian, 35 sampai 44, perempuan, dan seperti itulah kira-kira. Oke. Nah, mungkin itu ya yang kira-kira fitur Instagram. Jadi semuanya hanya ada di sini. Di Instagram simple ya. Jadi ini mengarahkan kita harus posting apa, kita bisa lihat di sini. Ini postingan yang paling banyak di like. Ada kemungkinan kalau kita posting seperti ini akan mendapatkan like yang sama. Kita bisa uji itu. Ternyata kok tinggi terus kalau yang seperti ini kita bisa atur. Atau ternyata kok tingginya hanya di hari apa. Kita mulai bisa memanage konten.
Nah, sebetulnya media sosial apapun, kalau kita fokus terhadap perilaku konsumen, itu hasilnya mesti biasanya bagus. Saya akan, malah ini dengar suara sendiri malah lucu. Oke, saya akan ke yang lainnya yang saya contohkan, misalkan yang kalau pandangan wisata kemarin saya Frogstay ya. Bagaimana dia mengemas konten. Oh, ini explore ya. Ini explore terus ini explore pencarian bisa cari di sini. Sebelum memperlihatkan Frogstay, itu mungkin saya akan memperlihatkan cara untuk menaikkan follower kita sesuai segmen pasar. Itu adalah tadi Mbak Lisa menyebutkan Kalimantan kota apa? Banjarbaru. Banjarbaru itu punya potensi besar. Nah, kan ada tadi kan di Facebook ya. Nah, dia punya Instagram nggak? Satu. Nah, terus yang kedua bisa ditanya mungkin ya. Atau nomor teleponnya bisa dicari di sini sebenarnya. Oh, bisa juga ya. Iya, misalkan kalau saya biasanya nyari di Google, Instagram 08 berapa. Itu nanti ketemu profilnya dia. Nah, saya dapat teman-temannya dia. Oh, Nah, ini gitu. untuk berbasis lokasi, misalkan Banjarbaru ya. Nah, sebenarnya paling enak adalah misal kalau memang segmen di Jakarta itu sosialita, maka itu juga akan sama di Banjarbaru juga. Kita cari sosialitanya Banjarbaru siapa sih? Nah, ini yang Di Jakarta aja deh. Jakarta ya. Ini Banjarbaru ya. Coba cek. Bisa lihat tren Banjarbaru seperti apa. Nah, Banjarbaru seperti ini trennya. Oh. Nah, ini konten-konten Banjarbaru ini. Kalau ada tokoh yang sesegmen, kita bisa klik salah satu. Ini jadi sasaran pertama misalkan. Nah, kita follow atau kita ambil followernya dia. Oh, gitu. Yang like di sini kita follow ya. Follow seperti ini tindakannya. Sorry. Tentu harus lihat profilnya ya, tidak asal ini perempuan, misalnya ini perempuan lagi, misal milih gitu ya. Saya cancel dulu. Kira-kira itu caranya untuk meningkatkan pasar. Jadi untuk misalkan Minahasa Utara, jualannya adalah wisata Minahasa dan sasarannya masyarakat Jakarta, cari yang mungkin untuk menjadi potensi pasar. Misalkan cari tokoh publik yang berasal dari Minahasa Utara misalnya seperti itu. Apa? Jakarta. Jakarta coba. Jakarta. Siapa Jakarta? Ada nggak Jakarta. pesannya? Kalau bisa ada pesan langsung. Misal Dian Pelangi misal. Dian Urip deh. Itu idolaku. Dian. Nah, itu atas sendiri. Dian Urip. Oke, ini. Nah, itu satu related sih satu. Cuma dia baju. Berarti yang suka baju dia punya potensi untuk menyukai produknya. Ini bagus banget. Jadi kamu bisa add di sini. Dan kebanyakan udah ini pinter banget. Masih ada yang belum tak tambahin. Tentang memfollow. Karena kebanyakan emang sebenarnya ini harus rajin ya. Bahkan saya untuk naikin pasar itu dari sini. Dari sini orang akan kepo siapa sih yang memfollow saya. Akhirnya membuka profilnya Mbak Lisa, Instagram Mbak Lisa, dan ternyata satu segmen kesukaan. Dan akhirnya memfollow. Atau minimal berkomunikasi dengan Mbak Lisa, atau mengapresiasi. Nah, ini yang bisa membuat Instagram kita lebih hidup. Nah, ini kalau saya sih dijajah semua aja. Merem. Iya. Oh ya, benar. Dan ini saya kejar sampai 7.000. Kalau followingnya ini. Itu, nah, saya mau tanya, kalau followingnya sama followernya itu lebih banyak mana? Yang bagusnya itu
Mana? Ya tentu bagusnya kalau dari trust sih Bagus banyak follower ya. Keto artis. Tapi kalau sekarang nggak masalah juga. Saya ketika melihat ini, saya hanya melihat followernya, saya nggak peduli followingnya. Jadi udah diikuti 2.100 follower, berarti udah bagus. Sedangkan yang 1.700 itu mungkin aja kesukaannya Mbak Lisa, mau presiden, terus artis tertentu ya silahkan saja. Tapi tidak menjadikan jelek banget followernya lebih banyak dari Kadang-kadang kan kita gengsi juga kan loh. Kebanyakan yang mengikuti. Karena gini, bagi saya dari pola memfollow itu akan menjadi transaksi. Jadi berapa kali saya harus follow orang yang sesegmen terkonversi menjadi transaksi. Saya pernah mencoba memfollow itu per apa ya, satu hari itu ada dua waktu. Misal dari pagi sampai siang itu saya follow 300 orang. Nanti berikutnya 300 orang lagi. Nah itu konversi nggak jadi apa namanya penjualan kira-kira itu. Dan ternyata terkonversi itu yang jadi menariknya. Akhirnya tadi saya melakukan hal itu terus dan ternyata itu pas dengan pola bisnis saya. Artinya saya teman-teman ketemu cocoknya ya. Ada yang cocoknya dengan iklan, ada yang cocoknya dengan postingan orang. Tapi intinya adalah cari cara terbaik untuk mendeliver produk yang kita miliki kepada orang yang tepat. Mbak Lisa boleh produknya paling bagus saat dunia, tapi gagal di pasaran. Zaman informasi ini. Bukan karena kualitas produknya Mbak Lisa. Kita udah akui produknya Mbak Lisa itu bagus, tapi karena informasinya nggak nyampe. Salah satu cara agar informasi itu nyampe dengan like postingan orang sehingga orang akan kepo, terus dengan memfollow orang sehingga orang juga kepo, terus fallback mungkin dengan posting tadi akhirnya terdistribusi dengan story dengan highlight juga terakhir adalah itu dengan apa namanya iklan tadi ya. Nah, ini ya, jadi itu sebetulnya bagaimana informasi yang kita miliki atau produk yang kita miliki terdeliver kepada segmen yang tepat. Oke. Ya, mungkin itu yang bisa disampaikan. Karena tidak ada contoh lain. Jadi mungkin tidak ada contoh lagi, soalnya ini semua ini pengikut kita ini 1.000 orang ini mungkin sedang capek ya. Iya. Kalau untuk contoh ada yang Frogstay tadi yang saya sebut ya. Atau tadi yang Mbak Lisa lihat makanan kuliner teteh misalkan. Nah, oh iya. Ini menarik ya. Bagus loh. Iya, bagus. Dia serius ya. Nah, kenapa dia serius? Karena dia senang dengan pekerjaannya. Nah, ini. Oh iya, benar. Kita harus dapatkan dulu passionnya ya. Kalau kita melakukan hal yang tidak kita sukai, nggak mungkin kita serius ini. Gitu. Iya, mendingan jualan di pinggir jalan selesai. Nah, Mbak Lisa kita bisa lihat postingan-postingan lama ya. Saya ada beberapa yang sering saya jadikan contoh. Nah, ini misalnya Robin Onsu ya, kita lihat. Dia kan cateringan juga ya, tempat makan. Bensu. Apakah dia nggak ngerti di Jakarta itu banyak yang jual nasi kuning? Atau sebagai seorang public figure adalah yang sekelas sama public figurannya dia gitu misalnya. Yang harus difahami teman-teman dari orang yang punya akses banyak untuk mendapatkan informasi nasi kuning saja, dia tetap melakukannya lewat online, Instagram. Dia cari akhirnya nemu. Dan ternyata bagus seperti Mbak Lisa tadi katakan. Dan Mbak Lisa nggak mikir lagi mau di Minahasa Utara atau mau di mana. Mbak Lisa cuma mikir kira-kira bisa nggak ya nyampe ke tempat orangnya ternyata bisa gitu.
Walaupun memang Walaupun memang toko yang nggak hancur tuh ke hancur Jakarta. tuh ke Jakarta. Ya enggak. Jakarta kan banyak Jakarta kan banyak yang yang bikin nasi kuning. Ya, Udah jadi udah nasi sama aja. nasi Sama uduk aja. ya. Nasi bubur malah. Nasi bubur malah. Nah, ini juga Nah, ini juga banyak yang menarik ya di banyak sini. yang menarik ya. Awal-awal masih sederhana ya, Iya. tapi Ini ada lama-lama juga udah yang- Ini ekspor. ada juga Cipta Cipta, apa yang sudah meninggal Pak Cipta apa grup apa ya saya lupa Astra. Yang apa? Itu mesen di sini juga sebelum beliau meninggal. Jadi ulang tahun terakhirnya ini. Oh iya. Nah, kan untuk acara sekelas beliau gitu mesen nasi kuning tajam sana Sleman gitu. gitu ya. Nah, kita harus pahami bahwa memang kebiasaan manusia dalam mencari informasi itu berubah gitu. Itu yang jadi kunci sehingga kita ada kegiatan menggunakan pemasaran online ini. Ada lagi di sini Bapak Yusuf Kala, Pak salah. Yusuf Kala mana ya? Kalau di saya udah tak cuplik sih di paparannya. Tapi intinya di sini ada kegiatan partai kebangsaan, PKB itu apa? Iya, Kebangkitan Bangsa. Nah, beliau mengundang Bapak Presiden waktu itu. Ini tidak bicara politik, hanya kita bisa lihat bahwa sekelas partai yang punya banyak kader, dia tetap kuliner teteh. Dan yang semeja itu, yang semeja kayak gini, itu harganya 12,5 juta. Waduh. Yang nggak tahu mungkin ada istimewanya ya. Kalau Mbak Lisa beli mungkin nggak semahal itu lagi. Disesuaikan. Nah, cuman kan gini. Kebayang nggak sih kita jualan nasi kuning? Nah, ini dia. Ini Uprit ini ya. Saya nggak ngerti istimewanya apa ya. Ya tentu istimewa lah. Tapi gini, bagi saya kenapa saya nggak ngerti? Karena segmennya bukan saya. Iya. Saya tahunya 10.000-an selesai. Tapi ada orang tertentu yang lebih memilih prestis. Ya, ini betul. Banyak di Instagram atau di online. Itu yang dijual kadang-kadang. Bagaimana kita memanfaatkan resource yang kita bisa mudah dapat dengan harga yang sangat menghargai karya kita. Nah, hanya sekedar nasi diwarnain kuning, terus hiasan-hiasan, kacang panjang, material gitu ya. Karya. Dan dia gunakan ini untuk acara yang super penting untuk partainya. Mengundang orang yang juga super penting waktu itu. Ini kan luar biasa. Oh iya itu ya, Harlah PKB itu ya. Jadi tidak masalah Anda berada di mana gitu. Tapi dengan internet minimal orang bisa paham Anda memiliki produk apa. Ini yang penting. Tentu banyak pertimbangan bagaimana model pemasaran online itu berbeda-beda untuk setiap segmen atau produk. Bahkan satu produk pun beda-beda. Tergantung model bisnis yang ingin dia tawarkan. Lalu lahirlah konsep media yang ingin dia kembangkan kira-kira ini. Lalu diturunkan lagi menjadi treatment kontennya dan seterusnya, aktivitas online-nya ya. Nah, kira-kira itu yang bisa disampaikan Mbak Lisa. Oke, untuk teman-teman di Minahasa Utara, 1.000 orang ya, sudah hadir semua. Terima kasih sudah mengapresiasi materi dari kita. Semoga nanti bisa dipraktekkan di rumah untuk bisnisnya. Dan kita ketemu lagi mungkin bulan depan ya. Bulan depan tapi nanti ada pendampingan ya. Oh iya. Di aplikasi, jadi kita bisa lihat yang kita tayangkan sekarang itu di aplikasi. Oke. Itu teman-teman di Minahasa Utara. Siap. Terima kasih. Selamat siang. Sampai jumpa. Tepuk tangan. And meet for all ya.